Yasin. Terus ada siapa ya? Kamu teri di sini. Ya, yuk kita mau menyanyi Selamat Pagi Bapak. Adik-adik ikut nyanyi ya. Sekolah minggu kiranya Engkau menyertai dari awal tengah hingga akhir ya Bapa. Biarlah puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan dan Kau juga berkati Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Berdiri, kita mau memuji Tuhan. Yuk, Fano, biasanya kita mau bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyi happy ya ya ya.
baik, selalu baru setiap hari. Kita mau nyanyi kasih Yesus indah indah. Oh indah. Siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kudengar, kutanam di hatiku. sudah memimpin acara demi acara. Kami sudah bersuka cita melalui puji-pujian
yang kami naikkan ke hadirat-Mu, dan biarlah apa yang kami persembahkan melalui puji-pujian ini boleh berkenan di hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang berfirman melalui hamba-Mu, dan biarlah kuasa Roh Kudus yang akan membawa setiap kami untuk mengenal lebih dekat lagi akan Engkau ya Bapa melalui kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus semua yang percaya berkata Amin. Shalom, selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kabar kalian? Doa dan harapan Bapak kalian sehat. Hari ini, anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Oke, kalau sudah siap, duduk manis. Bapak akan bacakan firman Tuhan pagi ini dari Injil Lukas pasal 19 ayat 8. Sekali lagi ya, yang sudah bisa baca, buka Alkitab kalian di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Anak-anak yang baik, cerita hari ini judulnya adalah berobat dan bertobat. Anak-anak tentunya tahu kalau orang yang berobat berarti adalah orang yang sakit. Orang yang bertobat berarti orang yang berbuat dosa. Dua kata ini yaitu berobat dan bertobat sangat erat kaitannya. Hari ini kita akan dengar sebuah cerita yang mungkin anak-anak sudah sering kali mendengarnya, yakni tentang Zakius. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, diceritakan di dalam Lukas pasal 19 dari ayat pertama, diceritakan pada suatu ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko. Yesus berjalan diikuti oleh begitu banyak orang. Jadi kota Yeriko tiba-tiba menjadi sangat ramai. Karena apa? Karena Yesus datang di kota Yeriko. Nah, berita tentang kedatangan Yesus itu didengar oleh seorang yang bernama Zakius. Dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Anak-anak tahu pemungut cukai itu apa? Ya, yang menarik pajak di pasar-pasar. Nah, mendengar berita tentang Yesus dengan mujizatnya, Zakius penasaran, ingin melihat siapa sih orang yang diberi nama Yesus itu. Ia ingin melihat mujizat, ingin mendengar khotbahnya Yesus. Ia berlari. Tapi Zakius punya kelemahan, yaitu kakinya pendek, tubuhnya pendek, sehingga ia tidak bisa melihat Yesus. Karena apa? Anak-anak tahu orang Yahudi itu kan badannya tinggi, besar, ya, sehingga Zakius yang pendek ini tidak bisa melihat Yesus. Tapi Zakius punya akal. Ia berlari-lari mendahului orang banyak itu. Lalu ia memanjat sebuah pohon ara. Tujuannya apa? Ia ingin dapat melihat Yesus dari pohon ara. Karena ia tidak bisa melihat karena kakinya pendek. Larilah dia, lalu ia memanjat sebuah pohon ara.
di atas pohon dia bisa melihat orang banyak mengiringi Yesus. Hatinya sangat sukacita melihat, oh Yesus, oh itu Yesus. Tiba-tiba apa yang terjadi anak-anak? Tepat di bawah pohon di mana Sakyus memanjatnya, Yesus melihat Sakyus ke atas. Dan dia berkata, Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Betapa sukacitanya Sakyus itu. Karena Yesus yang ia ingin kenal, Yesus yang telah ia lama dengar namanya, mau menumpang ke rumahnya. Akhirnya Sakyus segera turun, Sakyus menyambut Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dan disitulah Sakyus menyatakan pertobatannya, yaitu ayat yang kita dengar tadi, yaitu Lukas 19 ayat 8 yang berbunyi, tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali. Perjumpaan Sakyus dengan Yesus membawa sebuah perubahan besar. Perubahan apa anak-anak? Perubahan sikap daripada Sakyus. Disitulah terjadi pertobatan total. Yesus datang mengubah hatinya Sakyus. Sakyus adalah orang yang sakit secara rohani, maka butuh berobat. Ia ketemu dengan Yesus, maka disitulah ia bertobat. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, pesan yang ingin Bapak tekankan pada cerita hari ini ada 2. Yang pertama, Yesus sangat mengasihi semua orang tanpa memandang latar belakang. Entah itu kulitnya putih, hitam, rambutnya lurus, keriting, Tuhan sangat mengasihi. Entah itu badannya tinggi besar atau pendek seperti Sakyus, Tuhan sangat mengasihi. Bahkan Yesus itu sangat mengasihi semua orang, termasuk orang yang berdosa seperti Sakyus. Pelajaran yang pertama, Yesus mengasihi semua orang tanpa memandang perbedaan. Pesan yang kedua, anak-anak yang terkasih, bahwa ketika Sakyus berjumpa dengan Yesus, terjadi pertobatan, terjadi perubahan hidup. Maka pelajaran buat kita hari ini, ketika kita mengenal Tuhan Yesus, dosa kita sudah diampuni. Tetapi kita harus selalu hidup di dalam kekudusan. Kita sudah tidak lagi hidup seperti dahulu. Kalau Sakyus dulu seorang pemungut cukai yang kejam, setelah bertemu dengan Yesus dia berubah. Kita dulu mungkin orang yang suka nakalin temen, tidak nurut sama orang tua, tidak rajin sekolah minggu. Nah, setelah kita bertemu dengan Yesus, setelah Yesus mengampuni kita, menyelamatkan kita, maka kita harus berubah. Kita menjadi anak yang menurut sama orang tua, kita menjadi anak yang mengasihi orang tua, mengasihi adik kakak, mengasihi semua orang, teman-teman kita tanpa memandang perbedaan. Kita harus mengasihi. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, melalui cerita hari ini, kita boleh mengambil sebuah kesimpulan, yaitu bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus datang hadir di bumi ini untuk menebus dosa dan kesalahan umat manusia. Maka mari kita sambut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di depan kita.
Mari kita buka hati kita untuk menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup kita, sehingga hidup kita berubah. Perilaku kita yang lama diubah menjadi perilaku yang baru. Hidup kita yang lama menjadi hidup yang baru. Hidup yang senantiasa mengasihi Tuhan, hidup yang senantiasa mengasihi sesama, hidup yang senantiasa taat kepada firman Tuhan, hidup yang senantiasa menurut kepada perintah Tuhan, menurut orang tua, rajin melayani, rajin melakukan apa yang baik. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini membawa kita pada sebuah perubahan hidup. Sakyus berjumpa dengan Yesus, Sakyus diubahkan, dan Sakyus bertobat. Kita semua orang yang sakit, maka kita perlu berubah. Karena orang yang berdosa adalah orang yang sakit, dan kita datang kepada Yesus, dan setelah kita datang kepada Yesus, maka kita harus bertobat. Firman Tuhan hari ini kiranya menjadi bekal bagi kita bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Amin. Yuk kita tundukkan kepala dan kita semua berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami boleh belajar dari cerita Sakyus. Dia boleh berjumpa dengan Engkau, dia boleh menyambut Engkau dengan sukacita, dan dia mengalami perubahan hidup dengan sebuah pertobatan. Ajar kami meninggalkan kehidupan kami yang lama, dan ajar kami memasuki hidup yang baru, hidup yang penuh kasih, hidup yang penuh melayani, hidup yang penuh dengan ketaatan. Ajar kami taat kepada Tuhan, ajar kami menghormati orang tua dan menuruti perintahnya, ajar kami mengasihi semua orang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anakku semua, hari ini kita masih dalam suasana pandemi. Virus corona masih ada di sekitar kita. Maka anak-anak harus tetap menjaga dan mentaati protokol kesehatan. Yang pertama, jangan lupa kita harus memakai masker. Yang kedua, kita harus sering cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir supaya bersih, kuman-kuman mati sehingga tidak menular pada diri kita. Dan yang ketiga, jangan lupa kita tidak boleh berkerumun. Kita harus jaga jarak satu dengan yang lain. Dan kita terus berdoa dan berjaga agar kita semua diberi kesehatan dari Tuhan. Sampai di sini sekolah minggu kita, sampai bertemu kembali di minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, Emmanuel, Tuhan beserta kita semuanya. Amin.